Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1743. Yanya dan anggota tim petualang Asura lainnya yang telah pergi ke benua domain dewa bersama dengan Si Feng telah berkeliaran di benua yang leveling dan mencari terus-menerus. Si Feng bahkan membantu mereka naik level sedikit. Namun, mereka baru mencapai level 52, namun begitu banyak ahli independen dari kota angin dingin telah berhasil mencapai titik yang sama. Monster di Ice Crystal World lebih kuat dan memberikan EXP lebih banyak, jadi kecepatan leveling pemain di sini lebih cepat daripada pemain di benua utama. Saat ini, level rata-rata anggota persekutuan besar di benua utama sudah hampir mencapai level 50. Sangat normal bagi pemain arus utama di sini untuk mencapai level 51 dan 52, kata Si Feng, tidak menganggap situasi ini sangat mengejutkan. Selama kunjungan sebelumnya ke dunia Kristal Es, dia telah menemukan bahwa level rata-rata pemain di sini jauh lebih tinggi daripada pemain di benua domain dewa. Bagian yang benar-benar mengejutkan Si Feng adalah senjata dan peralatan yang digunakan para pemain ini. Drop rate senjata dan equipment di Ice Crystal World sangat rendah. Biasanya, monster di sini hanya menjatuhkan material. Sumber utama senjata dan perlengkapan berasal dari lifestyle players. Oleh karena itu, kualitas senjata dan perlengkapan yang digunakan oleh para pemain di sini jauh lebih rendah dari yang digunakan oleh para pemain di benua utama. Sebaliknya, standar pemain gaya hidup di sini jauh lebih tinggi. Sebagian besar pemain level 50 yang hadir di Snow Rift diarahkan dalam peralatan besi misterius level 50, dengan beberapa bahkan diarahkan dalam peralatan rahasia perak level 50. Standar perlengkapan para pemain ini tidak kalah dengan para pemain yang tinggal di benua utama. Setelah mencapai level 50, drop rate senjata dan peralatan akan menurun drastis. Saat ini, tim Dungeons level 50, 20 orang adalah tujuan pemain independen di benua utama. Sementara itu, peralatan terbaik yang dijatuhkan di Dungeon ini adalah peringkat rahasia perak level 50, meskipun tingkat penurunannya sangat rendah. Drop rate hanya pada level yang dapat diterima jika seseorang menggerebek di Hell Mode. Namun, ruang bawah tanah tim mode neraka level 50, 20 orang masih terlalu sulit untuk menjadi tantangan bagi pemain independen saat ini. Akibatnya, bahkan setelah mencapai level 50, sebagian besar pemain di benua domain dewa hanya akan menggunakan peralatan besi misterius level 50. Beberapa dari mereka memiliki peralatan rahasia perak. Adapun peralatan fine gold level 50, itu adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh oleh persekutuan besar. Itu juga tidak mudah bagi pemain untuk menghasilkan peralatan level 50 berkualitas tinggi. Setelah mencapai level 50, tidak hanya prosedur produksi senjata dan peralatan menjadi lebih kompleks, tetapi tingkat keberhasilan produksi juga menurun. Bahkan Si Feng, meskipun telah menjadi seorang basic master forger, masih membutuhkan bantuan dari sekumpulan alat pendukung yang sangat baik untuk menghasilkan peralatan level 50 berkualitas tinggi dengan tingkat yang menguntungkan. Si Feng merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa pemain gaya hidup kota angin dingin sudah mampu menghasilkan senjata dan peralatan rahasia perak level 50. Jika para pemain gaya hidup di sini benar-benar telah mencapai standar seperti itu, maka standar tempat rata-rata kota angin dingin bahkan lebih tinggi daripada di firma perdagangan cahaya lilin. Persekutuan dagang cahaya lilin memiliki banyak teknik penempaan rahasia. Cahaya lilin bahkan bisa mengirim pemain untuk berlatih di kota suci Titan. Anggota Candlelight juga bisa bekerja dan berlatih di lingkungan yang kaya mana di kota sayap nol, namun terlepas dari faktor-faktor ini, standar penempaan keseluruhan Candlelight masih lebih rendah dari standar penempaan kota angin dingin. Bagaimana mungkin Si Feng tidak terkejut dengan fakta ini? Komandan, orang-orang di sana tampaknya adalah anggota tim petualang kami, kata Soliter 9, tersenyum sambil menunjuk ke tim 50 orang yang saat ini bertarung melawan Tuan Besar level 56. Saat ini, 6 tank level 51 sedang bekerja sama untuk menemukan Frost AP peringkat Tuan Besar level 56. Frost AP sangat kuat, bahkan ketika 3 tank bekerja sama untuk menerima salah satu serangan normalnya, tank masih akan terdorong mundur dan masing-masing menerima lebih dari 10.000 damage. Untuk mengatasi serangan kuat Frost AP, 6 tank akan bergantian menerima serangannya. Tentu saja, untuk level 51 tank, kehilangan 10.000 plus HP bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan.
Sebaliknya, bagian yang benar-benar merepotkan tentang kera beku adalah debu pembekuan yang ditimbulkan serangannya. Jika seseorang diserang oleh frost ape, gerakan tubuh mereka akan menjadi lamban. Jika dipukul terlalu banyak, bahkan kecepatan gerakan mereka akan berkurang. Di saat yang sama, damage yang mereka terima juga akan meningkat. Namun, meskipun frost ape sangat kuat, tim Asura yang beranggotakan 50 orang masih bisa mengurangi HP-nya dengan mantap. Hanya masalah waktu sebelum frost ape tiada. Setelah mendengar kata-kata Solitary Nine, Livelestone, Cleansing Whistle, Dark Madness, Yanya, dan anggota Asura lainnya dalam tim menoleh untuk melihat ke arah frost ape. Untuk sesaat, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sedih. Meskipun anggota Asura yang saat ini berada dalam pertempuran relatif kuat dan berlevel tinggi, di mata mereka, para pemain ini masih terlalu kurang dalam hal standar tempur. Ini adalah sesuatu yang telah mereka pelajari setelah meninggalkan dunia kristal es. Para pemain dunia kristal es mungkin memiliki level yang lebih tinggi, tetapi standar pertempuran rata-rata para pemain di benua domain dewa secara signifikan lebih tinggi. Anggota Asura di Ice Crystal World membutuhkan 50 orang untuk menekan level 56 Great Lord memberi peringkat Frost Ape. Jika tugas diserahkan kepada berbagai Guild of God domain yang besar, tim 20 orang akan lebih dari cukup untuk menghadapi lawan seperti itu. Saat Solitaire 9 dan yang lainnya berbicara tentang standar tempur rekan mereka, pasukan pemain tiba-tiba memasuki lembah di bawah mereka. Ada lebih dari 3.000 pemain di pasukan ini. Sementara itu, semua pemain ini memakai peralatan besi misterius level 50 dengan desain yang serasi. Jelas bahwa peralatan itu buatan pemain. Beberapa individu level pemimpin dalam pasukan ini juga dilengkapi dengan 5 atau lebih peralatan rahasia perak. Adapun tim 100 orang yang bergerak memimpin pasukan ini, lebih dari setengah peralatan mereka adalah peringkat rahasia perak level 50. Peralatan cantik dan rapi yang dikenakan para pemain ini dengan cepat membuat mereka iri dengan pemain lain yang hadir di dalam Snow Reef. Pada saat yang sama, ketakutan muncul di mata kerumunan di sekitarnya. Para pemain di pasukan ini semuanya memakai emblem persekutuan berbentuk singa hitam. Mereka, jelas, adalah pemain persekutuan. Ketika para pemain yang sedang leveling di Snow Reef melihat kedatangan para pemain tersebut, mereka langsung memulai diskusi di antara mereka sendiri. Luar biasa. Jadi, ini Heket. Petik 2. Benar saja, Heket bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh persekutuan kota angin dingin untuk dibandingkan. Tidak heran keluarga tanpa tanding memutuskan untuk bergabung dengan Heket. Terlebih lagi, dengan seberapa besar tekanan yang diberikan Heket pada dinasti Centurion, aku yakin tidak akan lama sebelum dinasti Centurion bubar. Petik 2. Saya sangat berharap saya bisa bergabung dengan Heket. Saya mendengar bahwa ada banyak senjata dan perlengkapan yang tersedia untuk ditukar di persekutuan. Seseorang memenuhi syarat untuk menukar peralatan rahasia perak level 50 hanya dengan menjadi anggota elit. Sayangnya, persyaratan perekrutan Heket terlalu tinggi. Saat para pemain leveling di Snow Reef menyaksikan pasukan Heket perlahan mendekat, mereka merasakan kerinduan terhadap persekutuan. Saat ini, mereka harus leveling dengan susah payah untuk mendapatkan bahan langka dan kemudian menggunakan bahan ini untuk menukar peralatan rahasia perak level 50 dari Heket. Jika mereka bisa menjadi anggota Heket, bagaimanapun, mereka tidak harus melalui semua masalah itu. Mereka juga tidak perlu melakukan perdagangan yang tidak menguntungkan dengan Heket. Heket memesan tempat ini. Non-anggota segera meninggalkan tempat ini. Petik 2. Jika kamu tidak pergi dalam 5 menit, kami akan dengan paksa mengusirmu dari tempat ini. Saat kerumunan penonton mengobrol di antara mereka sendiri, beberapa anggota Heket tiba-tiba mulai mengusir pemain dari peta. Apa? Heket telah menempati beberapa peta leveling sumber daya tinggi sebelumnya. Tempat meratakan ini adalah sesuatu yang kami temukan setelah melalui upaya yang sangat lama. Bagaimana kalian bisa datang ke sini dan mengambilnya dari kami? Petik 2. Betul sekali, ini terlalu banyak. Tanpa tempat ini, bagaimana kita bisa leveling bahan langka? Untuk sementara waktu, berbagai pemain independen mengeluh tentang tindakan tirani Heket. Apa? Kalian ingin mengatakan sesuatu tentang ini? Pada saat ini, seorang pria buas yang mengenakan baju besi biru muda keluar dari pasukan Heket. Pria itu kemudian melirik kerumunan di depannya, mencibir, jika ada yang ingin Anda katakan, baiklah. Ayo katakan itu ke wajahku. Mendengar kata-kata pria ini, semua orang tiba-tiba terdiam. Orang buas di depan mereka bernama Luas Surga, dan sangat terkenal di kota angin dingin.
Pada hari pertama dia tiba di kota angin dingin, dia telah membegal lebih dari 30 ahli dari dinasti Centurion. Setelah itu, dalam perang guild antara Heket dan Centurion dinasti, Fast Heaven tidak hanya berhasil membegal lebih dari 100 pemain sendirian, ia bahkan berhasil membegal guild leader Centurion dinasti, Sky Slicer. Bagaimana mungkin mereka berani melawannya? Semua orang mulai diam-diam meninggalkan daerah itu, tidak lagi berani mengatakan apapun tentang tindakan Heket. Sementara itu, tim 50 orang Asura akhirnya mengalahkan Frost Ape dan akan mengambil jarahan mereka dan pergi juga. Tunggu sebentar, tempat ini sudah di bawah manajemen Heket. Kalian yang di sana tinggalkan materi itu. Surga Luas berteriak saat dia melihat anggota Asura. Surga Luas, kami membegal bos ini. Jangan berani-berani berlebihan, kata Berserker sebagai pemimpin tim 50 orang Asura sambil memandangi Surga Luas. Apa, kalian ingin bertarung? Surga Luas tertawa. Tentu, datang kepadaku. Aku bahkan akan membiarkan kalian semua menyerangku bersama. Jika Anda berhasil membegal saya akan segera meminta orang-orang saya meninggalkan daerah itu. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1744. Dia tahu bahwa tim mereka sama sekali tidak memiliki peluang melawan Surga Luas. Jelas tidak bijaksana untuk membuang nyawa seluruh tim yang terdiri dari 50 orang hanya untuk menjarah Frost Ape. Di bawah kepemimpinan Berserker, tim Asura berbalik dan pergi. Tahan, siapa bilang kamu bisa pergi? Surga Luas berteriak tiba-tiba. Kami sudah meninggalkan jarahannya, apalagi yang kamu mau? Kata Stein Maple, kesal. Saya melihat bahwa Anda memiliki cukup banyak peralatan rahasia perak pada Anda. Heket kebetulan membutuhkan level 50 Secret Silver Equipment. Karena saya sudah datang jauh-jauh ke sini, Anda tidak akan membiarkan saya pergi tanpa apa-apa, kan? Kata Surga Luas, terkekeh. Serahkan 5 buah peralatan rahasia perak sebagai upah pekerjaanku. Setelah itu, kalian bisa pergi. Petik 2. Kemarahan segera membara di mata anggota Asura ketika mereka mendengar kata-kata Surga Luas. Ini keterlaluan. Mereka telah memilih untuk menyerah, namun Fast Heaven bahkan menyuruh mereka untuk menyerahkan 5 buah peralatan rahasia perak. Itu pada dasarnya meminta nyawa mereka. Saat ini, meskipun memang benar bahwa pemain utama Cold Queen City telah mencapai level 50, peralatan level 50 masih langka. Saat ini, bahkan peralatan besi misterius level 50 berharga mahal, belum lagi peralatan rahasia perak. Hanya satu dari peralatan rahasia perak level 50 yang sudah jauh lebih berharga daripada nilai jarahan kera embun beku. Mereka harus membegal lebih dari 20 Frost Apes untuk mendapatkan cukup uang untuk membeli 5 buah peralatan rahasia perak level 50. Meskipun tim petualang Asura adalah tim petualang nomor 1 di kota angin dingin, mereka tidak memiliki banyak peralatan rahasia perak. Adapun tim 50 orang mereka, semuanya bersama-sama, mereka hanya memiliki sekitar selusin atau lebih peralatan rahasia perak level 50. Apa, tidak mau menyerahkannya? Apakah Anda meminta saya untuk bergerak? Kata Surga Luas saat dia menyapu pandangan tajam ke anggota Asura. Sementara itu, kemarahan anggota Asura menyala terang saat mereka memelototi Surga Luas. Bos Maple, ayo kita bertarung dengan mereka. Bukankah itu hanya satu kematian? Itu jauh lebih baik daripada hanya menyerahkan 5 peralatan rahasia perak. Petik 2. Betul sekali, saya menolak untuk percaya bahwa tim 50 orang kami tidak dapat membegal satu orang. Anggota Asura mengungkapkan kemarahan mereka pada obrolan tim satu demi satu. Mereka semua bersedia untuk bertarung melawan Fast Heaven daripada menyerahkan 5 buah peralatan rahasia perak tanpa melakukan perlawanan. Baik, kami akan bertarung dengan semua yang kami punya. Bahkan jika kita tidak bisa membegalnya, kita akan membuatnya kehilangan beberapa gigi. Kata Stein Maple setelah memikirkan masalah itu. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Fast Heaven hanyalah level 52 Berserker. Bahkan Stein Maple sendiri adalah level 52 Berserker. Senjata dan peralatan yang dipakai timnya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Peluang mereka untuk menang melawan Fast Heaven tidak sepenuhnya nol. Setelah Stein Maple setuju, semua anggota Asura menghunus senjata mereka dan mulai mengelilingi Surga Luas. Kamu ingin bergerak? Fast Heaven tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Stein Maple penuh dengan semangat juang. Baik, saya kebetulan membutuhkan beberapa target latihan. Mengatakan itu, Surga Luas menghunus tombak perak yang tergantung di punggungnya. Dia kemudian menyerang langsung ke tim Asura.
Sangat cepat, Stein Maple tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat surga luas berubah menjadi bayangan. Meskipun Fast Heaven menjadi berserker, dia begitu cepat bahkan mata Stein Maple tidak bisa mengikutinya. Faktanya, Fast Heaven tampaknya lebih cepat dari Assassin Asura. Kelompok dari Asura ini benar-benar tidak beruntung. Bos baru saja dipromosikan ke tingkat 2 baru-baru ini dan meributkan tentang tidak memiliki mitra tanding. Petik 2. Bos luar biasa. Kecepatannya sangat tinggi. Sebelum ini, bos terkenal karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, saat itu, kecepatannya kurang. Promosinya ke tingkat 2 kebetulan telah menutupi kelemahannya ini. Dengan ini, dia kemungkinan besar tidak terkalahkan di Coldwind City sekarang. Anggota Heket mulai mengobrol dengan riang di antara mereka sendiri ketika mereka melihat bahwa langit luas telah menyerbu ke dalam jajaran tim Asura. Sebelumnya, bahkan ketika Fast Heaven masih menjadi pemain tingkat 1, dia sudah berhasil mengacaukan dinasti Centurion. Sekarang dia telah dipromosikan ke tingkat 2, dia pasti tak terkalahkan di kota angin dingin. Jangankan 50 pemain, bahkan jika tim Asura memiliki 100 pemain, hasilnya akan tetap sama. Melihat kecepatan gerakan yang konyol dari Fast Heaven, Stein Maple segera memerintahkan pemain jarak jauh untuk mulai menyerang berserker musuh. Dia juga meminta 6 tank tim mencoba untuk mengelilingi surga luas sebanyak mungkin, mencegah berserker musuh mendekati jarak jauh DPS dan penyembuh tim. Namun, Fast Heaven terlalu cepat. Dia mampu dengan mudah menghindari mantra dan panah yang dikirimkan padanya. Adapun 6 tank yang mencoba menjepitnya, mereka selambat kura-kura di hadapan Fast Heaven. Dengan sangat cepat, Fast Heaven berhasil mengelilingi 6 tank dan menyerang penyembuh Asura dan DPS jarak jauh. Menghilang. Luas surga berlari melewati pemain jarak dekat yang mencoba menghalangi jalannya dan tiba-tiba melompat ke udara. Saat dia masih di udara, dia mulai memutar tombaknya dan menciptakan badai dengannya. Segera setelah itu, dia membanting tombaknya ke tempat penyembuh Asura berdiri. Keterampilan tingkat 2, Bladestorm. Tepat ketika Fast Heaven akan turun ke tabib, bagaimanapun, cahaya merah tiba-tiba terbang ke arahnya. Seperti meteor, cahaya merah terbang ke titik buta pertahanan tier 2 berserker, kekuatan menakutkan yang dibawanya bahkan menghanguskan udara di sekitarnya menjadi kehampaan. Namun, Fast Heaven dengan cepat menyadari serangan itu dan mengubah lintasan serangan tombaknya, secara paksa membatalkan Bladestorm dan mengeksekusi Whirlwind Slash sebagai gantinya. Ledakan. Ada ledakan, dan percikan api yang menyilaukan tersebar di sekitar surga luas. Gelombang kejut yang kuat juga menyebar dari titik benturan. Seperti bola meriam, tubuh Fast Heaven dikirim terbang lebih dari 20 yard jauhnya dan mendarat dengan keras di tanah. Hanya setelah mundur 6 langkah, dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya juga meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Damage lebih dari minus 22.000 muncul di atas kepala Fast Heaven, bar HP-nya menurun dengan porsi yang signifikan. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada serangan monster? Apakah itu anggota Asura atau anggota Heket? Keduanya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka saat mereka melihat pemandangan yang baru saja terjadi. Ini terutama berlaku untuk anggota Heket. Ketika mereka melihat Fast Heaven langsung kehilangan lebih dari sepertiga dari HP-nya, mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Siapa ini? Siapa yang menyerang saya sekarang? Apa yang bisa dibanggakan, melakukan penyergapan? Jika kamu punya nyali, keluarlah dan hadapi aku secara langsung. Surga luas berteriak. Sebelum Fast Heaven selesai berbicara, 10 orang sudah berjalan dari jarak dekat. Meskipun ke-10 pemain ini mengenakan jubah hitam, tidak ada dari mereka yang mau repot-repot menyembunyikan penampilan mereka. Kalian ini siapa? Anda benar-benar berani menyergap saya. Apakah Anda ingin membuat musuh keluar dari Heket? Luas surga menjadi sedikit takut saat dia melihat 10 sosok yang mendekat. Melalui serangan sebelumnya, dia sudah mengerti bahwa para pendatang baru ini bukanlah orang biasa. Setidaknya, dalam hal kekuatan, dia bukan tandingan ahli yang baru saja menyerangnya. Siapa saya? Si Feng tersenyum. Apa kau tidak mencari Komandan Asura? Aku orang yang kamu cari. Petik 2.